Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Ini adalah hari kedua kami ada di Muara Enim. Dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi saya akan baca khususnya di dalam ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 3 ini merupakan Mazmur Daud. Saya beri tema, iman kokoh di tengah masalah. Ketika Mazmur ini ditulis, konteksnya disebutkan di sini bahwa Daud sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Masalah yang dihadapi ternyata bukan dari luar keluarga, tapi dari dalam keluarga sendiri, yaitu anaknya sendiri yang bernama Absalom, yang berusaha untuk menjatuhkan Daud ayahnya. Sehingga kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud memilih untuk lari dari Absalom anaknya daripada dia berusaha untuk membalas anaknya sendiri. Karena Daud ini adalah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga ketika menghadapi masalah, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Daud. Pertama-tama bahwa dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Jadi ketika ada masalah, hal yang pertama dilakukan bahwa dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yakin bahwa di dalam Tuhan akan ada pertolongan. Sekalipun ada banyak orang yang mengolok-olok ataupun yang meremehkan iman daripada Daud ataupun Allahnya Daud. Dengan berkata, waduh, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Daud tetap meyakini ada pertolongan dari Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat 4 dan 5, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu adalah pelindung, protektor yang sanggup memberikan dia perlindungan dan sanggup memberikan dia kemenangan atas musuh-musuhnya. Bahkan di sini kita lihat dia mengangkat hatinya, sungguh-sungguh fokus kepada Allah. Sekalipun ada banyak persoalan dan masalah, tapi dia tidak berfokus kepada masalah. Dia tidak mau dikuasai oleh masalah, dia tidak mau sungguh-sungguh akhirnya membuat dia lemah karena ada masalah, tetapi dikatakan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya persoalannya, permasalahannya kepada Allah yang diakui sebagai pribadi yang berkuasa, yang maha kuasa. Dan yang terakhir, bahwa dia sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Daud percaya sepenuhnya kepada Allah. Sehingga di dalam segala kepercayaannya, di dalam iman yang sungguh-sungguh, sekalipun situasinya tidak memungkinkan bagi orang banyak, sekalipun situasinya begitu mencekam, tapi luar biasa dikatakan bahwa Daud itu masih bisa tenang ya. Dia bisa tidur dengan nyenyak, kemudian dia bisa menikmati hari-harinya. Ya, karena apa? Karena dia meyakini ada penyertaan Tuhan. Tidak takut dikatakan kepada puluhan ribu yang mengepung. Tidak takut kepada musuh-musuh yang begitu banyak mengepung dia. Karena dia meyakini bahwa Tuhan sanggup
memberikan dia kemenangan. Saya kira kita semua punya masalah, ya, besar atau kecil, semua kita menghadapi masalah. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang memang tidak suka kepada ya Tuhan, ya, yang tidak suka kepada iman kekristenan. Tuhan sudah berkata dunia akan membenci kamu. Tetapi sekalipun demikian, bahwa bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, selalu akan ada pertolongan. Dalam melakukan misi Tuhan, tetap percaya ada penyertaan Tuhan. Kami ada di sini bersama dengan tim, ya sudah beberapa hari, percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah, setiap pelayanan yang sungguh-sungguh dilakukan dengan cara Tuhan, maka Tuhan akan membela, Tuhan akan menyertai. Ya, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa supaya Tuhan teguhkan iman kami dalam menghadapi berbagai persoalan. Kami tidak berfokus kepada masalah, tapi kami hanya berfokus kepada Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang sanggup memberikan kami pertolongan tepat pada waktu Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh hanya beriman, berserah, dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Shalom.